warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Saudara Diana dalam pembelajaran tematik tema 4 mengenal berbagai jenis pekerjaan dengan subtema 2 pekerjaan di sekitarku. Selanjutnya kita awali dengan pembelajaran ini dengan pelajaran PPKN. Nah, ini masih ingat ya, kalau yang subtema 1 kalian mengenal dasar negara kita yaitu Pancasila yang memiliki 5 sila. Nah, untuk simbol rantai berwarna kuning keemasan ini merupakan simbol dari sila kedua Pancasila. Bagaimanakah bunyinya? Nah, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya sikap yang mencerminkan dari sila kedua Pancasila, contohnya ini sikap saling tolong menolong antar sesama manusia. Yang kedua, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga, sikap saling menghormati. Yang keempat, sikap tenggang rasa. Yang kelima, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan banyak lagi contohnya. Nah, ini berikut ini contohnya yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kegiatan mengunjungi teman sekelas atau teman yang bermain di rumah itu yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Nah, ini contoh yang kedua, bermain bersama teman-teman ya, tanpa membeda-bedakan suku, agama maupun ras mereka. Selanjutnya ini tugasnya ya, silakan kalian kerjakan halaman 90, tugasnya dikerjakan di buku PS. Selanjutnya mari kita masuk ke pelajaran yaitu bahasa Indonesia. Nih, kalian pasti sudah membaca atau minimal membuka buku kalian halaman 78. Di situ ada bacaan yang berjudul Pak Ahmad pedagang pisang keliling. Nah, banyak sekali yang bisa kita ambil atau kita petik hikmah dari bacaan tersebut. Itu bacaan Pak Ahmad pedagang pisang keliling yang pertama. Mari kita baca ya. Pak Ahmad adalah seorang pedagang pisang keliling. Pisang-pisang itu dijajakan dengan bersepeda. Pekerjaan itu sudah ditekuninya selama 5 tahun. Biasanya Pak Ahmad berangkat dari rumahnya pada pukul 5 pagi untuk membeli pisang di pasar. Setelah itu ia mengelilingi kampung demi kampung untuk menjajakan pisangnya. Kadang-kadang siang hari pisangnya sudah habis, kadang-kadang juga hingga sore hari pisangnya masih ada beberapa. Begitulah risiko menjadi pedagang, dan Pak Ahmad menyadari akan hal itu. Orang-orang di kampung-kampung itu pun sudah hafal dengan Pak Ahmad yang ramah dan sopan. Tak heran jika banyak orang menyapanya saat berkeliling di jalan. Matahari bersinar terang siang hari ini. Pak Ahmad baru saja sampai di rumahnya. Ia tampak lelah, tetapi wajahnya terlihat bahagia. Bagaimana tidak, hari ini adalah hari yang tak terduga. Pagi tadi ada seorang pembeli yang datang ke warungnya di pasar. Pembeli yang bernama Bu Siti itu memborong semua pisang dagangan di rumahnya. Tentu saja Pak Ahmad sangat senang. Ia sangat bersyukur kepada Tuhan karena rezekinya hari ini sangat lancar. Uang yang ia didapat dari penjualan pisangnya diberikan kepada istrinya untuk berbelanja kebutuhan mereka. Selain itu mereka juga masih memiliki tanggungan untuk menyekolahkan anaknya. Pak Ahmad ingin anak-anaknya dapat melanjutkan kuliah. Oleh karena itu, Pak Ahmad bekerja keras tanpa mengenal lelah. Sepulang berjualan, Pak Ahmad masih mencari pakan bagi beberapa kambingnya. Nah, ini ceritanya utuh, tapi cuma satu kalimat terakhir tuh yang hilang ya. Nah, pesan moral apa yang bisa kita ambil dari bacaan Pak Ahmad pedagang pisang keliling pada halaman 78 ini? Ya, yang pertama mungkin pesan moralnya yaitu kita harus bekerja keras untuk mencapai cita-cita dan untuk mewujudkan keinginan, dan juga kita harus bersikap ramah dan sopan kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan. Itu pesan moralnya. Bagaimana kita memberikan pendapat tentang tokoh di sini, tokohnya Pak Ahmad? Nah, silakan kalian memberikan pendapat masing-masing ya. Nah, untuk selanjutnya tugasnya adalah kalian mengerjakan halaman 79 sama tugas dikerjakan di buku PS. Selanjutnya yang ketiga adalah pembelajaran IPA.
Nah, ini pelajaran IPA yang pertama, penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam yang bisa kita ambil di bumi ini banyak ya, salah satunya adalah pohon. Nah, pohon ini melalui penebangan yang tidak penebangan yang asal saja, tapi juga harus tebang pilih untuk menilai apakah kayu dari pohon tersebut itu layak untuk digunakan. Tidak sembarang pohon bisa diambil hasilnya. Nah, itu. Yang kedua, pengolahan bahan makanan. Yang ketiga, bioteknologi dalam pengolahan makanan. Nah, pelestarian sumber daya alam. Yang pertama itu mengurangi pencemaran udara, kedua mengurangi pencemaran air, dan yang ketiga tidak meninggalkan titik api di hutan. Untuk mengurangi pencemaran udara, ya, pada tema 2 sudah dijelaskan itu penggunaan energi alternatif yang masih jarang digunakan oleh masyarakat. Yang kedua ini mengurangi pencemaran air, kita itu salah satunya adalah selain tidak menghambur-hamburkan air, penggunaan deterjen yang biasanya kita mencuci ya macam-macam, untuk mencuci pakaian ataupun mencuci perabot rumah tangga. Tidak meninggalkan titik api di hutan, ini maksudnya kalian jika melaksanakan camping di hutan tidak harus, kalau selesai bercamping itu apinya langsung dipadamkan, jangan ditinggalkan begitu saja. Atau biasanya misalnya menggunakan aktivitas yang lain yang menggunakan api selain untuk camping ya. Nah, ini sehingga titik api yang belum padam sepenuhnya itu bisa kena embusan angin dan terjadilah kebakaran hutan. Ya. Selanjutnya tugas kalian ini lupa itu mengerjakan halaman 1, silakan dibaca sendiri. Pelajaran yang keempat itu IPS. Nah, ini berbagai jenis pekerjaan yang mengolah sumber daya alam, itu salah satunya yang sering kita jumpai adalah petani ini yang mengolah tanah untuk ditanami padi maupun jagung atau palawija yang lain. Kegiatan ekonomi dan beberapa pekerjaan yang terkait, salah satunya adalah kalau tadi tani ya, ini jagung ini nih kan dari petani jagung sebelum jadi popcorn, ini adalah siklusnya, alurnya yang mana harus kita ketahui bahwa selain popcorn ini bahan dasarnya adalah jagung, tapi harus tahu bagaimana proses untuk menjadi popcorn. Yang pertama ini jagung ini yang diolah oleh petani jagung, kemudian jika sudah waktunya untuk panen, jadi panen. Nah, jagung tidak harus seperti digambar, tapi harus dijadikan pipilan, namanya pipilan jagung nih, yang dijual oleh selain petani kemudian oleh distributor atau penyalurnya, dijual kepada orang yang mengolahnya atau konsumen. Nah, untuk diolah menjadi popcorn. Nah, setelah jadi ini dijual sehingga bisa dinikmati oleh orang-orang yang membeli. Kegiatan ekonomi pada satu contoh ini, contoh popcorn ini adalah satu jalan-jalan petani, kemudian penjual jagung ini ya, pengolah jagung, yang pengolah itu dari jagung yang asli ini, kemudian dijadikan jagung pipilan atau butir-butir itu kayak kecil gini, kemudian penjual popcorn. Nah, ada dua penjual ini, kemudian setelah popcorn jadi itu kemudian dijual menjadi popcorn selanjutnya. Nah, untuk tugas IPS kalian kerjakan halaman 13 ya. Yang terakhir itu SPDP. Nah, dari gambar ini, kalau yang di subtema 1 itu menggambar benda 3 dimensi. Kalau yang lain itu benda 3 dimensi yang kubistik, silindris dan bebas ya. Yang ini sekarang silindris, kalau kemarin kubistik. Nah, pengamatan ini contoh objek yang diamati, contohnya adalah ini muk atau gelas ya.
Yang kedua, kalian membuat sketsa. Nah, garis dibuat untuk mempermudah sketsa, seperti buku kotak itu. Nah, nih supaya jadi bagus. Nah, sehingga menjadi kemudian yang ketiga, menentukan penyinaran atau gelap terangnya itu, yang manakah yang harus jadi gelap terang. Nah, kebetulan contoh gambar ini menggunakan tekniknya memakai pensil, kemudian penyelesaiannya entah mau diwarna atau kayak semacam kayak gini hitam putih ya, dengan apa ya, ini gambar sketsa. Nah, tugasnya kalian itu menggambar 3 dimensi satu saja bendanya. Boleh kayak tadi itu gelas minum yang mudah saja, atau botol, atau mungkin di rumah punya pot bunga ya. Nah, gambar di kertas A4 folio atau A4 atau di buku gambar. Nah, ini tugas paling akhir itu hari Jumat 2 Oktober 2020. Demikian dari Ustazah paparan tentang pelajaran tematik subtema 2 pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya silakan kalian belajar, silakan mencoba, silakan mempelajari semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.